تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Baik. Di antara faedah dari kisah ini ya adalah al-ibrah ya bil khawatim. Yang menjadi patokan adalah terakhir seseorang. Nabi berfirman innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung apa? Akhirnya. Saya tanya sama antum, seandainya Abu Thalib masuk Islam, kira-kira bagaimana kedudukannya? Mungkin tadi seperti perkataan orang Syiah atau Tabai, dia lebih baik daripada Muhajirin dan Ansar. Bisa jadi. Karena dia menolong Nabi di saat-saat yang sangat genting, luar biasa. Dia yang merawat si kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu menjadi yatim. Luar biasa. Dia marah karena membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia masuk Islam, bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Tetapi ternyata dia tidak masuk Islam. Dia tidak masuk Islam. Maka amalan orang kafir sebanyak apapun tidak bermanfaat kalau tidak masuk Islam. Ya, kata Allah wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Maka kami datangi kepada ya apa yang telah mereka amalkan di dunia, pahala-pahala sangat banyak. Faja'alnahu haba'an mantsura, kami jadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Jadi sebenarnya orang kafir itu pahalanya ada. Tapi karena mereka meninggal dalam kondisi musyrik, pahala tersebut dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman apa? Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah mencegah sedekah mereka diterima oleh Allah kecuali karena mereka kafir. Seandainya mereka tidak kafir, sedekah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang kafir kalau ada masuk Islam, seluruh amalan mereka diterima atau tidak? Diterima. Seperti Hakim bin Hizam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma aslafta min khair ya Hakim." Kau masuk Islam dengan membawa seluruh amal kebajikanmu waktu masih jahiliyah. Jadi sebenarnya amalan mereka diterima, gara-gara mereka kafir, amalan mereka tidak diterima. Oleh karenanya orang kafir sebaik apapun, sangat sosial, sangat dermawan, sangat kemanusiaan, tapi kalau meninggal dalam kondisi kafir tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering orang-orang liberal mengatakan demikian, masa orang ini baik kemudian masuk neraka? Kita bilang baiknya dia masih kurang dengan baiknya Abu Thalib. Mana yang lebih hebat? Dia atau Abu Thalib? Abu Thalib lebih baik daripada dia. Abu Thalib rela mati demi membela ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah bermanfaat? Jawabannya tidak bermanfaat, tidak bermanfaat selama dia tidak masuk Islam. Kenapa? Karena orang kalau musyrik berarti dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia sangat baik kepada makhluk. Kenapa? Waktu ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayu dzambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan tandingan sekutu bagi Allah padahal yang menciptakan engkau cuma Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau yang kau sembah ikut ciptakan kamu, sembahlah dia. Seandainya Allah sama wali ikut ciptakan kamu, silakan sembah wali tersebut. Seandainya Allah dan Nabi Isa ikut ciptakan kamu, silakan sembah Nabi Isa. Tapi Allah menciptakan kamu sendirian. Bahkan Nabi Isa yang ciptakan juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kau mengambil tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Saya sering sampaikan ibarat ya, sederhana, ada seorang tua atau seorang ayah dan ibu punya anak. Anaknya ini dikandung oleh ibunya sampai 9 bulan, ibunya setengah mati, kemudian repot dalam merawat sang anak ya. Ngidam suaminya juga susah ya. Subhanallah, ente kalau tahu orang ngidam tuh susah ya, enggak gampang ya. Enggak gampang. Pingin makan ini, pingin makan anu. Sampai di antara cerita yang unik saya pernah dengar dari kawan Universitas Madinah, lulusan Madinah, dia sama istrinya naik bis. Tahu-tahu istrinya ngidam di bis. Istrinya bilang begini, "Mas, saya pengen makan rujak." Kata teman saya, "Sayang, sebentar nanti kita sampai kita beli rujak banyak-banyak." Kata dia, "Enggak Mas, saya mau rujak yang dimakan sama ibu itu." Jadi ada dalam bis ibunya ada seorang wanita sedang makan rujak. Teman saya bingung, terpaksa dia datang ke ibu tersebut. Bilang, "Assalamualaikum Bu, ya, gini Bu, ini loh gini. Istri lagi ngidam ya. Dia pengen makan rujak ibu." Akhirnya ibu tadi kasih. Dia ngerti. Tapi susah dong ngurusin seperti itu. Saya punya kawan di Madinah, orang Saudi. Dia bilang, "Firanda, saya lagi musibah ini." "Kenapa?" "Istri saya lagi ngidam, lagi melahirkan." Dia tidak bilang ngidam, lagi melahirkan. Lagi apa? Lagi hamil. "Kenapa musibah?" "Kalau dia lagi hamil, dia tidak mau lihat muka saya." Bukan cuma bau keringat dia tidak mau, lihat muka saya tidak mau. Dan ini anak yang kelima, musibah kelima katanya. Subhanallah. Jadi
Kemudian ada seorang istri mengandung anaknya 9 bulan, muntah-muntah setengah mati. Kemudian waktu melahirkan bertarung dengan kematian antara hidup dan mati. Kemudian menyusuinya, merawatnya, kemudian menyekolahkannya, bahkan ngutang sana, ngutang sini, jual sana, jual sini untuk bisa anaknya kuliah sampai akhirnya lulus kuliah. Begitu lulus kuliah ternyata dia berbakti kepada ayah ibu yang lain. Kira-kira bagaimana? Ini kurang ajar anak ini. Saya yang melahirkan dia, saya yang ngurus dia, sekarang dia berbakti sama ibu yang lain. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Sama. Allah yang menciptakan Anda, Allah yang berikan rezeki kepada Anda, terus ente beribadah kepada selain Allah. Allah sangat murka. Ente nikah dengan seorang wanita, ente bayar mahar, ente bikin bayar walimah, ente masukkan ke salon, ente bayar duit supaya dia pedikur minikur, kemudian dia sudah berhias, ente sedot lemak, ente jadikan dia cantik, jadikan luar biasa, kemudian dicium sama orang. Kira-kira gimana? Kurang ajar ya. Saya yang bayar semuanya, yang cium orang ya, kurang ajar ya. Jadi para hadirin, orang sebaik apapun kalau dia musyrik enggak ada faedahnya. Kenapa? Dia tidak beradab, tidak berakhlak kepada pencipta alam semesta. Termasuk Abu Thalib. Baiknya luar biasa ini. Enggak ada yang ngalahin baiknya Abu Thalib. Orang kafir sekarang enggak ada yang ngalahin baiknya siapa? Abu Thalib. Luar biasa. Dia yang membela Nabi, rela mati untuk membela Nabi. Dan dia tahu Nabi di atas kebenaran. Tapi dia tidak masuk Islam. Apa kata Abu Thalib? Wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina wa laula al malamatu hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh saya tahu bahwasanya di antara agama-agama manusia yang paling top adalah agama ponakan saya Muhammad SAW. Kalau bukan saya takut dicerca, kalau bukan saya takut dihina, kau akan dapati aku memeluk agama tersebut. Namun Abu Thalib takut dicerca oleh kaumnya, maka dia memilih untuk tetap di atas kesyirikan.